Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Seperti biasa, Hotman selalu minum kopi sebelum berdebat. Pak Sugeng, DPR kita yang terhormat. Yap. Kalau subsidi BBM dihapus atau dikurangi, katanya pemerintah akan kasih BLT, bantuan langsung tunai. Ya. Duitnya dari mana? Kan itu duit juga. Ya, jadi begini, di samping ada persoalan mahalnya harga energi, Ya. tapi kita juga menerima apa disebutkan windfall profit. Harga-harga komoditas yang menjadi andalan kita juga naik. Ada CPO, crude palm oil Ya. naik, ada juga nikel Ya, naik. itu aja dipakai untuk batu bara membiayai juga BBM. naik. Tetapi bahwa dalam struktur APBN sudah barang tentu tidak semuanya diabdikan untuk subsidi. Ada namanya anggaran rutin, anggaran pembangunan. Artinya BLT tidak akan terkabul, tidak akan terwujud. Oh bisa tercabut dengan adanya tadi dana-dana juga yang masih, dan juga dijelaskan bahwa APBN kita pada dasarnya surplus, tetapi lagi-lagi prioritas kan harus juga digariskan. Ya. Tidak semuanya untuk subsidi, tadi sudah diuraikan. Subsidi penting sekali lagi. Ingat, subsidi itu adalah untuk meningkatkan daya beli atau mempertahankan daya beli masyarakat supaya masyarakat yang tidak mampu itu tetap bisa menjalankan Tapi kan ekonominya. masih ada sisa Ya. pembiayaan kopi sama dan apa itu pen ya pen. Penyertaan modal negara gitu, Ya, dan itu kan sebagainya. masih ada duitnya. Kenapa nggak pakai itu aja dulu? Nah, inilah yang dalam struktur APBN tahun 2023, ini kan kita bicara tahun 2022 Ya. yang sudah berlangsung ini. Ya. Kenapa? Karena terjadi kesenjangan antara apa yang ditetapkan dengan harga yang aktual. Itu pun dengan volume yang hanya sampai bulan Oktober. Ya. Belum Bang, ini kan harus selesai sampai Desember. Ada 2 bulan yang nanti ini kalau tidak dipecahkan atau ditambah kuotanya menjadi persoalan juga. Kita kan ingat, semuanya ini demi rakyat ya. Jangan juga lantas seolah-olah kalau... Bagaimana atau- Pak demi ya. rakyat kalau ternyata subsidi dikurangi? Nah, Itu demi siapa Pak? Justru begini, Ya. ini subsidi sekali lagi ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Bagi Kenyataannya yang masyarakat- membeli yang mampu. Justru itulah. Pertamax juga ada yang disubsidi Justru Pak, itu orang itulah kaya. harus mekanismenya diatur sedemikian rupa. Oke. Kalau itu tetap nanti naik menjadi 10.000 misalnya pertalite, untuk ingat ya, motor atau kendaraan roda 2 dan juga angkot atau angkutan umum dan juga untuk Mau solar. dibatasi jumlahnya? Bukan, itu tetap dengan harga yang tidak dinaikkan atau tidak dikurangi subsidinya. Jadi kalau toh naik sebelah 30% tadi adalah ditujukan untuk masyarakat yang mampu. Yakni adalah masyarakat yang kendaraan mobil roda 4 di luar, ingat, roda 4 di luar angkot dan juga kendaraan Bagaimana roda Pak 2. bisa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin hanya dengan melihat mobilnya Pak? Dengan orang mampu membeli mobil, otomatis dia mampu. Harus dibedakan. Terlalu subjektif Pak. Jelas, Oh, kita harus Bang Hotman, harus Ya, memihak sekarang. saya ingin nambah, saya ingin meng-counter Ya. apa yang Pak Sugeng Oh, boleh. sampaikan tadi. Silakan. Pak Sugeng bilang katanya harga ini naik karena APBN akan jebol. Ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika dinaikkan malah uang subsidinya diberikan uang itu untuk bantalan. Kan ini kan agak kacau cara berpikirnya. Bukan Apa kacau. yang disampaikan Bukan Bang Hotman itu kacau, bilang justru udah benar. begini, justru Yang begini. kedua, kita ingat Pak, ini ada momentum. Kita ini masih tahun 2022, di mana defisit kita masih diizinkan di atas 3%. Let's say saya katakan, ini ada sisa 2 bulan kalau Bapak tadi khawatir. Tambahin aja defisitnya. Jadi nggak menyusahkan rakyat. Rakyat lagi susah, daya belinya rendah. That's problem. Oke, kalau gitu kita tanya Pak Mamit dulu. Tadi Bapak DPR kita baru mau mengatakan menjelaskan sebetulnya. mau dibatasi kuota membeli bensin Bukan untuk Pak Sugeng coba justru begini. biar puas. Untuk motor, ingat ya, Ya. untuk motor dan untuk angkot tidak dicabut atau tidak dinaikkan BBM. Untuk motor dan angkot. Angkot serta untuk solarnya ya, yang solar subsidi Ya. harga 500, Itu usulan Bapak. 5.150 tetap dengan harga itu, utamanya untuk truk yang roda 4 karena itu adalah dipastikan
bukan untuk kapasitas industri yang roda 6, Ya. roda 8 dan sebagainya, truk gandeng dan sebagainya. Karena itu adalah solar, mengkonsumsi solar industri. Jadi kalau toh dinaikkan menjadi 10.000 misalnya, tetap angkot dan kendaraan roda 2 dalam hal ini motor tetap dengan harga 7.000. Bagaimana Pak itu pengawasannya dalam Bisa praktek? sekali. Bisa. Ada. Bisa. Gimana Pak? Saya Gimana bisa. Pak? Di dalam- Gimana mengawasi ada saat ini jutaan angkot di Indonesia Bang, ini? saat ini justru Pertamina sudah membingungkan. sudah Benar. mempunyai yang namanya program aplikasi My Pertamina. Ya. Ini bisa menjadi salah satu tools untuk bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, Ya. bahwa untuk kendaraan angkutan plat kuning, angkutan umum, kendaraan roda 2 bisa menggunakan aplikasi Kalau tersebut. angkotnya ya. datang 50 kali sehari bagaimana? Kan itu nanti di dalam itu kan akan dibatasi nanti Ya. berapa Dibatasi, itu Kak, bisa berapa jumlahnya per hari ini kan juga harus diatur. Berarti Gitu kan. teknologi di setiap pom bensin itu harus canggih dong. Apa sudah sampai ke sana? Sudah Sekarang kan online sudah boleh sistem. bicara digitalisasi semuanya. Jadi menurut Anda alokasi pembatasan kuota membeli jumlah bensin itu realistis? Realistis sekali. Hah? Masih bisa realistis. Gimana menurut ini saya. Pak Peter? Ini Realistis membingung- enggak? Ini satu membingungkan dulu, Ya. Bang, ya. Tadi disebutkan bahwasanya subsidinya masih yang mereka yang membutuhkan subsidi masih. Sementara kita membahas ini adalah kenaikan harga BBM subsidi. Loh, karena kita nggak ada uang, adalah- gitu kan? Ini Dinaikkan pertanyaan. subsidinya pun masih subsidi Betul. kok. Enggak. Gimana? Da- ini Hanya naik hanya menjadi 10.000 sementara harga berarti kan tetap ekonomi- naik kan, Pak? Yang kita bahas kan kenaikan. Persis, kenaikan. Ya. Tetapi Jadi- untuk masyarakat yang mampu, bagi motor dan angkot tidak naik. Catat, untuk motor dan angkot tidak naik. Ini agak aneh berpikirnya. Nah, ini Orang iya. mengatakan seolah-olah yang punya mobil mampu. Banyak orang yang punya mobil di Nah. bawah 1.500 cc, Pak. Salahnya di situ. Itu banyak yang Itulah nggak mampu. paradigma. Bayangkan, Satu. saya jelaskan. Mobil di bawah 1.500 cc, tankinya berapa liter? Adil nggak? Ya maksud saya gini, itu mampu apa tidak, Pak? Mampu, jelas. Definisi Mampu. mampu atau Mampu. tidak bukan kita yang Jadi menentukan. begini. Kalau mobil- Bang Otman, Pertamina yang menentukan. Kalau memang yang disebutkan tadi bisa melakukan perbaikan mekanisme agar supaya subsidi ini bisa tepat sasaran, kenapa harus dipisahkan saat ini? Saat ini ya, saya harus garis bawahi saat ini karena kondisinya sekarang ini tidak dalam kondisi yang tepat untuk menaikkan harga BBM subsidi. Ya. Walaupun tadi disebutkan sebagian untuk yang mobil angkot dan sebagainya tidak naik, tapi upaya untuk menaikkan itu kan sekarang ini sudah memicu kenaikan harga yang luar biasa. Dan kalau itu dilanjutkan, kondisinya akan menjadi sangat buruk yang bisa merembet kemana-mana. Itu ya. konteksnya berbeda, Bung. Itu konteksnya itu karena mismanagement secara kebijakan. Loh, iya. Oke, Pak, Tapi tidak bisa kita selesaikan dengan waktu yang sangat singkat seperti sekarang Kalau ini, kan? masalahnya mismanagement, salah sasaran subsidi, kan ininya dulu diberesin, diperbaiki dulu, Pak. Pak Sugeng, Pak Sugeng. Oke. Untuk masyarakat menengah Ya. yang baru mulai naik sesudah ekonomi menggeliat. Ya. Dengan adanya kenaikan BBM ini bisa-bisa miskin lagi, Pak. Gimana ini, Pak? Tidak, kita pastikan tidak bisa Hah? terukur. Gimana Pak. Bapak memastikan? Iya, dengan naik kurang lebih hanya kurang lebih 1.200 sampai 2.200 per liter. Ya. Artinya, ya itulah memang inilah beban ini harus kita pikul bersama. Ingat yang harus kita selamatkan dalam konteks BBM. Ya. Satu, daya beli masyarakat. Daya beli Kedua masyarakat adalah bagaimana bisa keuangan naik, negara. Pak? Kan sudah naik semua harga-harga. Justru itu yang saya sebut. Kenapa saya di awal saya kritik habis. Kenapa barang sesuatu yang belum dirumuskan dengan baik dan akan segera diumumkan. Sudah diumumkan minggu depan BBM akan naik, ya pasti terjadi. Artinya Ras. pemerintah belum siap. belum siap, sangat Tapi tidak kok siap. sudah Itu buru-buru mengumumkan. Itulah yang jadi problem, Opung. Dan tujuan dari DPR apa dong guna kalian? Justru itulah kan, itu kan yang ngomong kan di luar kontrol DPR. Oh begitu. Justru, ya lah, iya, karena yang ini ngomong karena Perpu masih kewenangan. kemenangannya pemerintah Oh, begitu. hari ini. Yang ngomong juga kan di luar kontrol DPR. Jadi DPR hanya bisa menonton sekarang Oh, ini. tidak. Hari ini kita ketat dengan syarat-syarat karena ada syarat lain. Boleh kita naikkan BBM asal. Tapi kan itu kewenangan pemerintah berdasarkan Perpu. Gimana? Yang mana yang Nah, benar? inilah memang dilema. Tetapi Dilema. bukan berarti dengan dilema itu maka DPR lantas tidak bersikap. Paham, Pak? Lantas Gimana tidak nih? Ada dua poin yang Paham, saya Pak? Gimana sampaikan. itu? Tadi Ya. saya mau komentari Ya. orang, Pak, ketika diumumkan Pertamax naik, Ya. apa yang terjadi? Apa orang kemudian tetap beli Pertamax yang dia di 12.000 atau dia beralih ke Pertalite? Ya, itu Jawab, yang Pak. terjadi. Coba silakan. Migrasi. Menurut saya kenapa ini kuotanya 23 juta kiloliter itu cepat habis? Karena orang yang tadinya beli Pertamax, dia mengkonsumsi Pertalite.
Ya. Ini artinya apa, Pak? Masyarakat belum pulih daya belinya. Nah, kalau misalkan Bapak bilang naikin 10 jadi 10.000, pertanyaannya adalah mereka ini akan beli kemana lagi? Kan nggak ada di bawahnya lagi. Ya. Dan mereka berarti akan mengurangi belanja berikutnya, uang sekolah mungkin akan dikurangin. Tadi yang Pak bilang sampaikan Pak PHK Peter, meningkat. PHK akan meningkat. Ini kasihan rakyat kecil. Ya, ini begini, bahasa itu ingat. Sementara Pak, saya katakan kedaulatan itu masih ada. Pemerintah masih punya kewenangan menaikkan defisitnya 3%. So, gunakan itu atas nama rakyat, Pak. Kami bicara juga atas nama rakyat. Jadi Bang Hotman, Ya, saya gimana? ingin menegaskan aja apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Mas Nur. Jadi argumentasi bahwasanya kenaikan subsidi ini tidak bisa dicegah dikarenakan kondisi APBN, sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Sugeng juga tidak cukup kuat. Ya. Karena tadi juga Pak Sugeng menyampaikan bahwasanya sampai saat ini kondisi APBN itu surplus. Ya. Ya, kondisinya surplus. Dan ini kalau kita pakai data, ini dari Kemenq Pak ya, sumbernya Kemenq, sampai di bulan Juli itu 73. surplus dari APBN itu 106 triliun. Dan harus kita ingat kondisi surplus ini yaitu sudah pada bulan Juli di mana kondisi harga minyak dunia sudah naik dan kita sudah menanggung subsidi itu selama sampai bulan Juli berarti. Ya. Saya Di mana kira- kita masih surplus. Masih Saya surplus. kira Dan Pak kalaupun Peter- kemudian nanti ya, kalau dinaikkan, tadi Pak Sugeng dan Pak Mabit juga menyampaikan, nanti pemerintah akan mengeluarkan untuk bantuan sosial. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana juga? Ya, duitnya dari Ini mana? menjadi argumentasi Ya. bahwasanya ini akan jebol. Ini menjadi Tapi masuk duit akal. Lemah Nggak masuk sebenarnya. akal. Jadi karena itu yang pertama. Ya, Yang Pak Mamit, kedua, Ya, Pak saya Mamit, ingin Pak Mamit, menanggapi Pak Mamit. Pak Peter bahwa Gimana, Mas? menurut Katanya saya kan di satu pihak nggak ada duit untuk Ya, subsidi, tapi jadi- ada duit untuk BLT. Mana yang benar? saya kira dengan adanya nanti pengurangan beban subsidi maka Ya, akan ada itu ruang dimaksud fiskal, BLT. akan ada ruang fiskal bagi APBN kita untuk memberikan juga BLT tersebut itu. gitu Ya loh. nggak usah BBM, Loh. subsidinya Ini aja. kan Bang kita Orman, bukan Bang ditunda Orman, atau Bang dikurangi. Orman, saya kira ya itu makanya subsidinya dikurangi, makanya akan ada yang namanya penyesuaian harga. Nah, ruang Ini pengurangan berhubungan inilah yang saya kira argumentasi bisa jadi dilakukan. argumentasinya Menurut saya katanya sudah APBN cukup enggak? jebol. Saya kira sudah cukup lah menurut Tapi saya. Anda bilang Kita ruang bisa fiskal, itu dua hal menggunakan yang dana berbeda, APBN Pak kita untuk Mamet. lebih kegiatan-kegiatan lebih Kalau ruang produktif, fiskal saya yang kira. dimaksudkan itu Tidak adalah hanya- kita tidak mau hanya bicara ekspansi masalah pembangunan. ini. Oh iya, maksud saya Tapi gini. kalau APBN jebol ini soal hidup dan mati APBN. Betul, makanya saya bilang Posisinya kita ini tidak menaikkan bisa karena lah. ada. Kita Pak tidak Mamit, bisa lah. Beda. Bentar dulu, Pak Mamit dulu. Gimana, Ya, gimana? Terus. ya, kita tidak bisa. Seharusnya semua dana APBN kita hanya untuk subsidi di sektor energi. Kita masih punya hal-hal yang lain. Kalau lebih untuk produktif, sekarang, saya kira. itu yang menjadi Saya kira prioritas. itu yang perlu dilakukan. Kalau semuanya harus untuk subsidi, bisa tidak ada pembangunan. Bagaimana nanti dengan pendidikan siswa kita, bagaimana dengan kesehatan masyarakat Mas Mamet. kita, bagaimana dengan Mas hal-hal yang Mamet. menurut saya lebih produktif. Dalam- pengembangan UMKM yang justru bisa dalam meningkatkan kebijakan juga, publik, Mas ini, Mamet, itu harusnya ekonomi ada masyarakat. prioritas belanja. Dan kita ingin katakan, standing kita hari ini adalah prioritasnya harusnya semua program pemerintah mendukung daya beli. Nah, persoalannya adalah pemerintah ini tidak fokus. Ada yang ingin terus infrastruktur, tetapi ketika misalkan kita bicara daya beli, pakai digunakan alasan mau fokus ke daya beli. Ini agak membingungkan. Keterbatasan dana dalam Oke, APBN, kita saya kira ini istirahat menjadi dulu. masalah. Gitu. Setelah yang berikut ini, nanti kita tuntaskan di segmen terakhir.